Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk di sini saya akan menceritakan cara bagaimana memulai usaha yang baik. Sepanjang apapun proses, kalau kita kerjakan dengan niat, dengan izin Allah, maka Allah akan mempercepat pemahaman yang awalnya mungkin sulit untuk dirasakan. Maka ketika sudah mendekatkan diri kepada Allah, maka semua yang kita kerjakan akan sangat mudah. Maka ketika punya masalah di rumah tangga, bukan kita yang laki-laki atau perempuan kurang hebat. Mungkin karena kita kurang sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hemparkanlah sajadah, menghadap kepada Allah, keduanya bermohon, berdoa, meminta solusi untuk dimudahkannya rumah tangga dan dihilangkannya masalah yang ada dalam rumah tangga. Kalau keduanya punya niat yang baik, maka semuanya akan diberikan kebaikan. Sama demikian dengan pekerjaan. Ketika kita di pekerjaan punya masalah dan panjang prosesnya, mungkin bukan karena Anda kurang ikhtiar, bukan Anda kurang serius, tapi karena Anda kurang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Allah pemilik rezeki yang punya solusi? Maka Anda dekatilah Allah, maka Allah akan memberikan Anda segalanya. Jabatan, harta, apapun yang Anda inginkan, maka Allah akan berikan semuanya. Surah An-Nur berisi 10 pokok cahaya kehidupan yang akan membimbing setiap hamba untuk mendapati kemudahan, kenyamanan, dan kesuksesan. Kenyamanan hidup, kesuksesan hidup. Ada yang sukses tapi dapatnya sulit. Prosesnya panjang. Maka kita sertakan kalimat kemudahan. Ada juga orang sukses dengan proses yang cepat, tapi dengan proses yang cepat itu mereka merasa tidak nyaman. Mereka kurangnya rasa bersyukur. Mereka walaupun harta mereka sudah banyak, tetapi mereka kurang nyaman dengan harta yang mereka dapati. Maka di sini ada beberapa kajian untuk larangan menjadi sukses. Yang pertama, larangan berzina. Jadi kalau kita ingin sukses, janganlah kita berzina. Banyak orang yang karirnya hancur karena berzina, seperti orang yang selingkuh. Karena selingkuh itu bisa kita kaitkan dengan kata berzina. Larangan menuduh tanpa bukti atau fitnah. Kita menuduh seseorang tanpa bukti agar kita bisa selamat dari hal tersebut. Banyak juga orang yang karirnya hancur karena menuduh tanpa bukti. Yang ketiga, larangan hoax atau memberikan berita palsu. Banyak juga orang di luar sana yang karirnya hancur karena memberikan berita palsu. Menampilkan hikmah di setiap musibah. Selanjutnya, larangan mudah menerima informasi yang belum tervalidasi atau belum dicek, atau berita palsu. Belum dicek kebenarannya dari berita tersebut. Selanjutnya, larangan mencari-cari kesalahan orang lain. Dan yang terakhir, larangan menikmati gosip tersebarnya yang menimpa orang beriman. Maka kita dilarang untuk menerima gosip yang orang beriman itu merasa sedang tertimpa sama gosip itu. Maka kalau kita sudah sukses, janganlah kita lupa untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita sudah sukses, maka kita harus kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dulu para ulama salaf ketika mereka hendak berjalan ke tokonya atau ke dagangannya, mereka berjalan dalam diamnya, mereka berbicara dua kalimat. Yang pertama alhamdulillah, yang kedua astaghfirullah. Maka sepanjang perjalanannya mereka berkata alhamdulillah, astaghfirullah. Maka mereka selalu bersyukur, bahkan setiap aktivitas mereka yang mereka lakukan, mereka selalu berkata alhamdulillah. Bahkan lapar itu pun termasuk rezeki yang telah Allah berikan. Kenapa dengan demikian? Karena di balik lapar ada hikmahnya.
Maka ketika lapar kita ucapkan saja alhamdulillah, karena setelah lapar kita akan makan makanan yang lezat yang diberikan Allah. Itulah nikmatnya. Maka kita setelah lapar, maka kita akan bersyukur kepada Allah. Maka kita ucapkan saja alhamdulillah. Demikian juga ketika kita sedang haus, maka kalau kita sedang haus, kita ucapkan alhamdulillah. Setelah itu kita akan minum dengan dan segera dahaga kita akan hilang. Begitu juga dengan ketika kita sedang lelah bekerja, lelah mencari rezeki, dengan izin Allah, dengan ridha Allah, dengan niat Allah, maka kita ucapkan alhamdulillah. Karena di balik itu, setelah itu kita akan tidur dengan nyenyak, dengan nikmat. Karena kita setelah lelah mencari rezeki dan yang diridai Allah, maka kita harus selalu bersyukur apa yang telah kita kerjakan dan apa yang telah Allah berikan, dan jangan lupa kita untuk mengucapkan alhamdulillah kepada Allah. Terima kasih. Demikianlah cara untuk memulai usaha yang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.